Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan menjelajahi dunia stoikisme, filsafat kuno yang ternyata punya banyak pelajaran berharga untuk hidup kita di zaman modern. Kita akan mulai dengan kisah inspiratif dari Marcus Aurelius, lanjut ke 3 prinsip stoik untuk mengatasi stres, membahas studi kasus Nelson Mandela, dan menutup dengan tantangan 7 hari praktik Amor Fati. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan aku berbagi cerita tentang Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, yang juga seorang filsuf stoik. Bayangkan, di tengah-tengah tanggung jawab sebagai penguasa dan peperangan, Marcus tetap meluangkan waktu untuk merenung dan menulis Meditations, sebuah buku catatan pribadinya yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dia mengajarkan bahwa dalam menghadapi segala tantangan, kita harus tetap tenang dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Seperti kata Seneca, bukanlah karena kita memiliki waktu yang singkat, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Kutipan ini mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen dan fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Sekarang, mari kita bahas 3 prinsip stoik yang bisa membantu kita mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Prinsip pertama adalah fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua peristiwa di luar, tapi kita bisa mengendalikan sikap, pikiran, dan tindakan kita. Jadi, daripada khawatir tentang hal-hal yang di luar kekuasaan kita, lebih baik kita berkonsentrasi pada apa yang bisa kita ubah. Contoh, misalnya, saat menghadapi situasi kerja yang menegangkan, daripada meratapi keadaan, kita bisa mulai dengan mengatur prioritas, menyusun jadwal, dan menetapkan batasan waktu. Dengan begitu, kita mendapatkan rasa kontrol yang lebih besar atas hidup kita. Kutipan Seneca, seperti yang pernah dikatakan Seneca, kesulitan tidak menghalangi melainkan mengasah kemampuan kita untuk bertindak. Latihan penerimaan. Prinsip kedua adalah latihan penerimaan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menerima kenyataan apa adanya, tanpa terus-menerus melawan arus. Penerimaan bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi lebih ke pemahaman mendalam, bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum alam dan takdir. Contoh, cobalah bayangkan kamu mengalami kegagalan kecil, seperti presentasi yang tidak berjalan lancar. Alih-alih merasa putus asa, kamu bisa menganggapnya sebagai kesempatan belajar dan memperbaiki diri untuk ke depan. Seneca pernah mengingatkan, hidup tidak selalu tentang mengubah keadaan, melainkan tentang mengubah diri kita sendiri dalam menghadapi keadaan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa penerimaan adalah kunci untuk ketenangan batin. Mengubah tantangan menjadi kesempatan. Prinsip ketiga adalah mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap rintangan yang kita hadapi sebenarnya adalah ujian untuk membentuk karakter dan mengasah kebijaksanaan. Contoh, misalnya, ketika kamu mengalami kegagalan atau kekecewaan, cobalah lihat dari sudut pandang bahwa itu adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan mengubah cara pandang, stres pun bisa berkurang dan digantikan oleh motivasi untuk berkembang. Kita tidak pernah belajar dari pengalaman jika kita terus mengeluh tentang kesulitan, ujar Seneca. Pesan ini mengajak kita untuk melihat setiap hambatan sebagai bagian dari perjalanan pembelajaran. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prinsip stoik diterapkan dalam kehidupan nyata melalui kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela, tokoh perjuangan anti-apartheid dari Afrika Selatan, menjalani 27 tahun penahanan yang luar biasa berat. Namun, ia tidak membiarkan penderitaan itu menghancurkan semangatnya. Di balik jeruji besi, Mandela memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan, sikapnya sendiri. Ia memutuskan untuk terus belajar, berbagi cerita, dan menjaga kemanusiaannya meskipun di tengah situasi yang sulit. Dalam menghadapi penderitaan, Mandela menerapkan 2 prinsip stoik yang telah kita bahas. Menerima keadaan dan mengubah tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Dengan demikian, ia tidak hanya bertahan,
tetapi juga memberikan inspirasi kepada dunia. Kisah Mandela mengingatkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, kita selalu memiliki pilihan untuk merespon dengan bijaksana. Seperti yang diungkapkan Seneca, bahkan badai terburuk sekalipun dapat menajamkan jiwa yang gigih. Perlu diingat bahwa kutipan di atas merupakan interpretasi nilai stoik yang juga tercermin dalam ajaran Seneca. Semoga kisah Mandela memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke tantangan praktik yang bisa langsung kamu coba selama 7 hari ke depan. Sekarang, mari kita bicara tentang amor fati atau cinta takdir. Ini adalah konsep stoik yang mengajarkan kita untuk mencintai setiap hal yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka. Amor fati berarti mencintai takdir kita, menerima setiap peristiwa dengan lapang dada. Alih-alih melawan apa yang terjadi, kita diajarkan untuk menemukan makna dan pelajaran di balik setiap pengalaman, bahkan yang paling sulit sekalipun. Seneca pernah berkata, "Hidup adalah seni menerima." Pesan ini mengajak kita untuk tidak melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya. Selama 7 hari ke depan, aku mengajak kamu untuk menerapkan praktik amor fati dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah panduan harian yang bisa kamu ikuti. Hari 1. Refleksi diri. Tuliskan 3 kejadian hari ini, baik positif maupun negatif. Renungkan, apa yang bisa kamu pelajari dari masing-masing kejadian tersebut? Catat perasaanmu dan cara kamu menanggapi setiap situasi. Hari 2. Penerimaan tanpa penilaian. Selama 1 hari penuh, cobalah untuk tidak memberikan label baik atau buruk pada peristiwa yang terjadi. Latih pikiran untuk melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Hari 3, fokus pada solusi. Pilih satu masalah yang kamu hadapi dan tentukan apa yang bisa kamu kendalikan. Buat rencana tindakan konkret untuk menghadapi masalah tersebut, alih-alih larut dalam keluhan. Hari 4, berlatih syukur. Sebelum tidur, tuliskan 5 hal yang kamu syukuri hari ini. Meskipun hari ini terasa berat, latihan ini akan membantu menggeser fokusmu dari kekurangan ke kelebihan yang ada dalam hidup. Hari 5, meditasi stoik. Luangkan waktu 10-15 menit untuk meditasi. Fokus pada napas dan bayangkan setiap tarikan napas sebagai penerimaan terhadap takdirmu. Pikirkan kutipan Seneca, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan biarkan itu menjadi mantra selama meditasi. Hari 6, tantangan empati. Hari ini, coba pahami perspektif orang lain dalam situasi yang mungkin membuatmu frustasi. Ingat, seperti kata Seneca, kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri pada posisi mereka. Hari 7, refleksi dan komitmen evaluasi perjalanan 6 hari sebelumnya. Apa saja perubahan yang kamu rasakan dalam menghadapi situasi sehari-hari? Buat komitmen untuk terus mengaplikasikan prinsip-prinsip stoik dan mengasihi takdirmu, apapun yang terjadi. Dengan tantangan ini, aku harap kamu bisa menemukan kekuatan batin untuk menghadapi segala hal dengan lebih bijaksana. Ingat, seperti yang dikatakan Seneca, jangan biarkan pikiranmu terbelenggu oleh penderitaan, karena dalam setiap kesulitan terdapat benih-benih kebijaksanaan.